Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnita, NIM 201 105 503 003 1. Nah, di sini saya akan mereview sedikit tugas UTS Peradaban Islam yang sudah diberikan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit, yaitu yang pertama sejarah peradaban Islam sebagai ilmu. Nah, di sini pengertian sejarah peradaban Islam adalah sebagai kemajuan atau tingkat kecerdasan manusia yang dihasilkan dalam satu periode dalam kekuasaan Islam dari periode Nabi Muhammad SAW sampai kekuasaan Islam saat ini. Kemudian apa sih pengertian ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan adalah deretan konsep atau konseptual yang berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen atau observasi yang dilalui oleh pengalaman tertentu. Kemudian kriteria ilmu pengetahuan yaitu yang pertama, objeknya yang jelas, metodenya menggunakan metode tertentu, sistematis, kemudian rasional, objektif, dan memiliki tujuan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan lagi perkembangan peradaban Islam pada masa pemerintahan Umayyah. Di sini pada masa pemerintahan Khalifah Umayyah, dinasti Bani Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafa ar-Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Nah, kebersaian Umayyah di sini mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya kemenangan diplomasi dalam perang Siffin dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, melainkan sejak semula Umayyah mewakili basis rasional yang mendapatkan dukungan yang kuat dari Suriah dan keluarga Bani Umayyah. Kemudian di sini saya menjelaskan sedikit pola pemerintahan Bani Umayyah, yaitu ibu kotanya yang dipindah Madinah ke Damaskus, kemudian berubahnya sistem pemerintahan, kemudian khalifah yang terkena fanatik ke Arabnya, kemudian kehidupan keluarga Muawiyah yang berlimang harta. Kemudian di sini pada masa pemerintahan Abdul Malik sini, yaitu dia di sini dia kemajuannya yaitu pada bidang administrasi pemerintahan dan pelayanan umum yang dijalankan. Kemudian ia memerintahkan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Kemudian di sini juga terdapat pada masa pemerintahan Abdul Aziz bin Marwan. Di sini dia membuat alat pengukur sungai Nil yang membantu membuat jembatan dan memperluas masjid Jami al-Ambiras. Kemudian Haja bin Yusuf, di sini dia kemajuannya atau kesuksesannya yaitu pada masa yaitu melakukan perbaikan sistem irigasi dengan mengalir air sungai Tigris dan Eufrat ke seluruh pelosok Irak, sehingga menjamin kesuburan pertanian menjamin kesuburan pertanian. Kemudian dia juga itu melarang perpindahan orang desa ke kota dan kehidupan ekonominya itu memperbaiki sistem keuangan, alat timbangan, takaran, dan ukuran. Kemudian di sini kesejahteraan rakyat ini terjadi pada masa Al-Walid, yaitu dia di sini berhasil mengumpulkan anak yatim, memberi jaminan hidup, menyediakan guru untuk mengajar. Istilahnya itu memberikan fasilitas ya, untuk memberikan kehidupan, memberikan perawatan kesehatan. Kemudian
yaitu pada masa Umar bin Abdul Aziz di sini, yaitu melakukan pembersihan di kalangan Bani Umayyah. Kemudian tanah dan hartanya itu dimasukkan ke Baitul Mal. Kemudian melakukan pejabat terhadap itu, ia melakukan sewenang-wenang. Pejabatnya itu yang tidak yang melanggar aturan. Kemudian pajak itu diperhatikan bagi orang Islam. Kemudian di sini melakukan perbaikan lahan pertanian, kemudian pelayanan kesehatan. Nah, lanjut lagi, di sini saya akan menjelaskan puncak kemajuan peradaban Islam pada pemerintahan Abbasiyah. Di sini berdirinya pemerintahan Abbasiyah yaitu didirikan Abdul As-Safa Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas pada tahun 104 sampai 130 Hijriah, yang dilatar belakangi kaum Abbasiyah yang merasa berhak memimpin umat Islam dibandingkan Bani Umayyah. Mengapa? Karena mereka keturunan Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini pada masa Abul Abbas As-Safa pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 749 sampai 754 Masehi. Di sini Abu Abbas As-Safa adalah khalifah pertama yang mendapat gelar As-Safa. Khalifah pertama, ia mengedepankan gelar As-Safa atau pengalir darah. Kemudian pada masa pemerintahan Abu Abbas As-Safa di sini tidak terlalu fokus untuk melakukan menaklukkan daerah lain, karena pertempuran di kawasan Turki dan Asia Tengah terus bergejolak. Belum lagi kesibukannya mengurus masalah-masalah internal untuk menguatkan pilar-pilar negara yang saat itu belum selesai. Kemudian pada masa pemerintah Abu Ja'far Mansur, dia di sini melakukan kebijakan yang pertama, yaitu memindahkan ibu kota Damaskus ke Hasimiyah. Kemudian pindah lagi ke Baghdad dekat Tespion, bekas ibu kota Persia. Kemudian bentuk lembaga protokol negara dan sekretaris negara. Kemudian membentuk kepolisian negara dan membenahi angkatan bersenjata, mengangkat sejumlah personel, kemudian membentuk tradisi baru, menunjukkan Abdurrahman sebagai hakim, menambah tugas jabatan, kemudian menaklukkan daerah pemerintahan. Di sini pada lagi masa pemerintahan Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid. Di sini dia pencapaian terjadi yaitu melakukan belusukan di sini, yaitu datang ke daerah-daerah atau ke rumah-rumah untuk mendengar aspirasi masyarakat atau keluhan atau inspirasi masyarakat agar suatu daerah itu jadi lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu memperhatikan ilmuwan dan budaya. Kemudian yaitu sulit untuk mencari orang untuk memberi zakat, infak dan sedekah. Semua di sini. Yang keempat yaitu dalam yang keempat ini masyarakat aman. Arti aman di sini aman untuk keluar malam. Jadi itu kayak seperti terjaga. Kemudian yang kelima yaitu mementingkan sarana prasarana. Kemudian yang keenam menerjemahkan buku-buku asing
Kemudian yang ketujuh, mensejahterakan sosial, kesehatan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Yang ketujuh ini adalah puncak emasnya pada masa pemerintahan Abbasiyah. Kemudian Abu Ja'far Abdul Al-Ma'un di sini dia di sini terjadi pertanian yang berkembang pesat, khalifah-khalifah datang kembali, kemudian lintas dagang dengan Tiongkok daratan tinggi, kemudian menyediakan dorongan kuat untuk melakukan mempelajari pelajaran ilmu pengetahuan, kedokteran, MTK, filsafat, dan lain-lain. Kemudian menerjemahkan buku-buku Plato dan Aristoteles. Kemudian yang keenam yaitu pernah mengirim utusan kepada Raja Roma untuk mendapat karya ilmiah. Yang ketujuh yaitu wilayah Islam yang terus tumbuh. Kemudian pada masa pemerintahan Abbasiyah ini pernah terjadi runtuhnya pemerintahan Abbasiyah di sini, yaitu terjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini atau yang di dalam ini yaitu karena adanya orang yang mementingkan urusan pribadi dalam dan melalaikan tugas atau kewajibannya. Yang kedua yaitu komunikasi yang sulit antar daerah, kemudian terjadinya korupsi, permusuhan antara suku dan agama. Yang kelima yaitu kecemburuan Turki. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu terjadinya perang salib, jatuhnya Baghdad, kemudian munculnya kerajaan-kerajaan seperti Safawiyah di Iran, kerajaan Utsmani di Turki, kemudian kerajaan Mughal di India. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.